Salam sama saudara dan saudari terkasih, para sahabat sekalian, segenap keluarga yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR. Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini. Dan dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini saya mengajak kita semua untuk mendengar dan merenungkan tentang satu kisah berikut ini yang saya beri judul Hiduplah dalam Peradaban Cinta. Sama saudara dan saudari terkasih, dalam hidup ini kita sering mengalami banyak kegagalan. Gagal dalam cinta, dan itu pasti menyakitkan sekali. Gagal dalam studi dan karir, gagal menjadi orang tua yang baik, gagal menjadi anak yang berbakti, gagal untuk hidup setia, dan berbagai kegagalan lainnya yang mungkin kita alami dalam hidup ini. Satu hal yang membuat kita bisa belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik adalah cinta. Cinta membuat kita yang mengalami kegagalan mendapatkan kesempatan, mendapatkan pengampunan, dan memperoleh harapan yang pasti. Tanpa ada cinta, kegagalan-kegagalan yang kita alami menjadikan kita terpuruk dan tidak pernah bisa bangkit lagi. Maka selalu ada kisah cinta dalam kisah kesuksesan atau keberhasilan seseorang. Sama saudara terkasih, seorang guru besar sosiologi di Amerika menugaskan para mahasiswanya untuk meneliti para remaja di perkampungan kumuh Baltimore, Amerika Serikat. Dengan situasi lingkungan yang demikian itu, kira-kira para remaja itu akan seperti apa masa depannya? Maka mahasiswa meneliti sekitar 200 remaja. Ada remaja yang keluarganya copet, ada yang orang tuanya adiksi alkohol dan obat terlarang, ada yang mengalami kekerasan dalam keluarga, dan sebagainya. Maka mereka menyimpulkan bahwa remaja-remaja di perkampungan ini itu 90% kelak akan menjadi orang gagal. Kelak akan berurusan dengan polisi. 20 tahun kemudian ada dosen yang menemukan hasil penelitian itu. Dia tertarik untuk melakukan penelitian apakah benar hasil penelitian yang pernah dibuat 20 tahun lalu itu. Karena itu dia mengumpulkan mahasiswa lagi yang diutus oleh dosen ini dan menemukan 180 remaja dari 200 yang dulu yang pernah diwawancara. Dan hasilnya hanya 4 orang yang keluar masuk penjara. Artinya apa? Ternyata hasil penelitian 20 tahun yang lalu itu jauh meleset. Setelah diselidiki, apa faktor yang membuat hasil penelitian itu jauh meleset? Rupanya, 180 mahasiswa yang diwawancara itu banyak yang menyebut nama seorang ibu kepala sekolah, tempat mereka belajar atau bersekolah. Ibu kepala sekolah itu dicari dan dia ditemukan di panti jompo. Lalu ditanya para mahasiswa itu, gimana cara ibu mendidik anak-anak itu sehingga mereka bisa terkesan sama ibu dan jadi orang yang sukses, yang berhasil. Ibu kepala sekolah yang sudah oma-oma itu menjawab, wah, saya sudah lupa. Saya hanya ingat kalau saya mencintai anak-anak itu. Wah, menyenangkan sekali ketika bersama-sama dengan mereka. Hanya itu yang bisa digali dari ibu kepala sekolah itu. Apa yang mau disampaikan dari kisah ini? Ternyata sama saudara dan saudari terkasih, cinta itulah yang mengubah. Sekali lagi,
cinta itu mengubah. Cinta menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itu, hiduplah dalam peradaban cinta. Cintalah yang membuat kita bisa saling mengasihi. Cintalah yang membuat kita bisa bersolider, berempati, atau berbela rasa. Cinta yang membuat hidup kita berbuah. Cinta yang membuat hidup kita menjadi berkat bagi orang lain atau sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.